Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mamat. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis Formula Hati yang insya Allah yang hadir tak lupa selalu saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga diberkahi kehidupannya oleh Allah, dirahmati dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu setia hadir di majelis Formula Hati yang tak bosan-bosannya menyimak kajian dari manapun berada dalam keadaan apapun, semoga waktu yang diluangkan untuk bisa hadir di majelis ilmu kelak di yaumul qiyamah dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga hadirnya kita di sini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh kita yang kelak kalaupun kita banyak dosa dan kesalahan baik kepada Allah maupun kepada sesama, Allah ampuni semua dosa kita. Dan semoga pula kelak yaumul qiyamah kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita memulai kajian pagi hari ini, kita tak lupa ya berdoa memohon kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang tercinta kita, dosa-dosa tetangga saudara kita, termasuk saudara-saudari kita yang hari ini tidak baik-baik saja, terkhusus teman-teman kita, sebangsa kita yang hari ini berada di Pulau Sumatera, baik di Medan, di Aceh, di Palembang, atau di Padang, yang hari ini mereka sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu banjir bandang yang menewaskan banyak orang. Maka kita berdoa memohon kepada Allah semoga itu menjadi tanda dari Allah cinta kepada mereka, bukan sebagai tanda kalau Allah benci kepada mereka. Semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada para korban, baik korban jiwa maupun harta, yang hari ini kita hanya bisa mendoakan. Dan semoga beberapa orang yang mungkin hari ini belum ketemu, semoga segera dipertemukan. Ya, dan semoga pula orang-orang yang berdosa, bersalah atas kejadian ini, semoga diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak-pihak terkait yang mungkin secara langsung tidak langsung ya mengakibatkan musibah yang besar ini, semoga Allah berikan kepada mereka hidayah untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga benar-benar setelah kejadian ini nanti menjadi kebaikan kepada kita semuanya. Sebagaimana Nabi ajarkan ketika kita mendapatkan musibah, kita tetap mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita tambahkan doa Allahumma jurni atau Allahumma jurna fi musibatina wa khlufha khairan minha. Ya Allah, semoga Engkau beri pahala dalam musibah kami dan juga semoga Engkau ganti dengan sebaik-baiknya gantian, sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ya kali ini Bapak-bapak Ibu-ibu kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan membaca kitab fikih Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas bab tentang sholat yang tidak biasa, yaitu sholat di atas kendaraan. Ini sebenarnya masih lanjutan dari kajian kemarin
ketika kita membahas tentang syarat sah sholat, yaitu menghadap kiblat, ya, yaitu menghadap kiblat, di mana ada beberapa keadaan di mana boleh tidak menghadap kiblat. Kemarin kita udah bahas tentang boleh tidak menghadap kiblat, yaitu ketika peperangan terjadi berkecamuk, ya, yaitu sangat khawatir ketika terjadi peperangan, atau dalam bahasa Arabnya namanya syiddatul khaufi. Ya, ini satu keadaan di mana boleh tidak menghadap kiblat. Ya, cuma ini perang di zaman dulu, ya, di mana perang itu head to head, janjian di suatu tempat, ya, kemudian mereka perang tanding. Untuk hari ini itu ya bisa relevan bisa tidak, ya. Tetapi yang kita bisa garis bawahi, kita bisa ambil kesimpulan dan benang merah, walaupun dalam keadaan perang pun, bahkan perangnya itu membela agama Allah, jihad fisabilillah, ternyata sholatnya nggak libur dulu, ya, tetap masuk, ya. Tidak mentang-mentang perang terus ya udah sholatnya libur dulu aja, nggak apa-apa. Toh juga membela agama Allah, nggak begitu ternyata. Konsepnya tetap wajib sholat dalam keadaan apapun. Bahkan di Quran tentang tata cara sholat khauf itu dijelaskan secara rinci. Sholat khauf, sholat ketika khawatir, takut ketika peperangan. Ya, dijelaskan dengan detail dan tidak ada kata libur walaupun sedang dalam keadaan peperangan. Artinya, kalau ada hal-hal lain yang di bawah peperangan secara bahaya, secara madorot, ya, maka kalau yang perang aja, yang hidup dan mati aja nggak libur, apalagi cuma sekedar, ya, macet, cuma sekedar lagi di Rias, cuma sekedar lagi jalan-jalan ke mall, itu pastinya tidak lebih bahaya daripada peperangan. Ya, makanya di kesempatan yang kemarin mungkin secara praktis kita tidak kerjakan, tetapi secara teoritis menjadi gambaran bahwasanya sholat itu tetap diwajibkan dalam keadaan apapun selama syarat sahnya, syarat wajibnya masih ada. Ini yang kemarin kita udah bahas. Dan kali ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan membahas tentang sholat di atas kendaraan, ya, dalam kaitannya menghadap kiblat dan dalam kaitan yang lainnya. Ya, karena menghadap kiblat itu tidak bisa ditawar, ya, kecuali dalam keadaan tertentu tadi kan. Makanya ketika sholat di atas kendaraan, maka salah satu yang susah adalah menghadap kiblatnya. Dan kita akan bahas, tetapi pembahasan kita mulai dari kitab klasik dulu yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Ya, setelah itu baru nanti kita akan bahas kontemporernya. Nah, karena Imam Taqiyuddin Al-Hisni itu, ya, meninggal tahun 829 Hijriah. Ya, meninggal tahun 829 Hijriah. Kalau Masehinya, nah, ini ya sudah beberapa tahun yang lalu kan. Ya. Nah, kalau mungkin bukan beberapa tahun yang lalu, ya. Ini kalau 829 Hijriah itu, kalau kalau Masehi itu bisa jadi tahun berapa ya? Mungkin kita bisa kira-kirakan, ya. Mungkin kita bisa kira-kirakan kalau sekarang kan 14 45, itu berarti abad ke-15. Kalau beliau berarti abad ke-9. Berarti sudah 6 abad yang lalu, ya, atau kira-kiranya abad ke-15 atau kira-kiranya tahun 1426 Masehi. Ini kira-kiranya, ya. Makanya kitab ini kita bisa katakan kitab klasik dalam rangka apa? Dalam rangka berarti alat transportasinya di zaman itu juga klasik. Ya, mungkin juga belum ada kereta, belum ada pesawat, kan baru abad ke-15 kan ada 1426 Hijriah gitu kan. Ya, berarti dalam kitab klasik itu yang dijelaskannya kendaraan di zamannya.
kendaraan di zamannya. Makanya nanti setelah kita bahas berkaitan dengan sholat di atas kendaraan, ya, membaca kitab Kifatul Akhyar, kita nanti akan sampaikan pula kalau kontemporernya bagaimana, kalau kendaraannya pesawat gimana, kalau kereta bagaimana, kalau mobil bagaimana, nanti kita akan bahas setelah kita membaca kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita nanti akan sampaikan tentang kontemporernya. Oke, kita mulai ya dengan membaca yang pertama, yaitu tentang kitab Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ini amin ya rabbal alamin. Ya. Wa fin nafilati fi safari ala rahilati. Ya. Dan ketika salat sunnah ketika bepergian di atas kendaraan. Maksudnya apa? Ya juzu lil musafiri, boleh bagi musafir at-tanafulu rakiban wa masyian ila jihati maqsadihi. Ini bukan atanakul, tapi atanakul ya. Orang itu ketika perjalanan boleh menghadap, boleh sholat sunnah, baik berdiri, baik naik kendaraan, maupun ketika jalan kaki menuju arah yang dituju. Fis safarit tawili wal qasiri alal madhab, baik safar yang panjang banget atau yang dekat. Ya, menurut pendapat mayoritas ulama. Amma firrokibi, adapun orang yang naik kendaraan, ini kendaraannya itu jangan bayangkan hari ini ya, tapi bayangannya saat kitab ini ditulis ya, biar kita tidak lepas konteks ya. Nanti jangan sampai kita keliru memahami kitab, karena ternyata kitab ini juga hidup di zamannya, ditulis oleh orang yang hidup di zamannya dengan pengetahuan yang ada di zaman itu, gitu ya. Jadi kalau nanti hari ini bagaimana, baru kita nanti sinkronkan, ya. Amma firrokibi, adapun orang yang naik kendaraan, falam mawarota adibna falima, ini mohon maaf tadi saya kurang teliti, ini saya cuma copy paste ya, tapi yang jelas yang benar bukan falama tapi falima. Falima warota ibnu Umar, maka itu dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, sebagaimana Ibnu Umar bilang, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasul itu yusalli ala rahilatihi, salat di atas kendaraannya, fis safari, ketika safar, haitsuma tawajjahat, kemanapun kendaraannya menghadap, bihi, bersama Rasul. Wa fi riwayatin, dari wali mengatakan, yusalli, Nabi sholat ala dhuhri rahilati, di atas punggung kendaraannya, haitsu tawajjat bi, ya, kemanapun menghadap. Artinya ketika orang itu sholat sunnah di atas kendaraan, ya arahnya kemana ya sholat aja gitu. Ini kalau sholat apa? Sunnah. Kemudian wa idza aradal faridota, namun apabila beliau hendak menunaikan sholat fardu, nazala an rohilatihi, Nabi turun di atas kendaraannya, kemudian ya fastaqbala, lalu Nabi menghadap kiblat. Ya, makanya di atas kendaraan itu ya Nabi pernah sholat sunnah. Tapi giliran sholat fardu, Nabi turun dari kendaraannya, lalu Nabi menghadap kiblat. Ini menjadi indikasi kalau sholat fardu itu tidak ada alasan untuk tidak menghadap kiblat. Ya, dan Nabi tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Kenapa? Karena berdirinya susah, karena kendaraannya berupa onta. Dan menghadap kiblatnya juga nggak gampang. Apalagi lebih enak turun daripada di atas kendaraan. Ya, toh juga sahabat Nabi itu ketika sholat bersama Nabi pasti makmum. Gitu. Makanya kalau di atas kendaraan susah. Ini hadis yang nanti menjadi landasan tentang sholat di atas kendaraan. Yaitu Nabi ketika sholat di atas kendaraan, tergantung kendaraannya menghadap kemana. Kalau sholat sunnah, kalau sholat fardu, Nabi turun lalu menghadap kiblat. Oke. Kemudian yang berikutnya, wasababu fidzalika. Nah, sebabnya diperbolehkan hal itu apa? Yaitu sholat di atas kendaraan kalau sholat sunnah.
Ananasa, karena manusia itu muhtajuna ilal asfar, membutuhkan perjalanan. Walahum auradun, ya, wa qasdun fin nafilati. Mereka itu punya ibadah-ibadah rutin, ya, namanya wirid, atau kalau yang dibaca Quran namanya hizib, ya, atau zikir juga namanya hizib. Kalau yang dilakukan secara rutin terus-menerus namanya wirid, ya. Ini orang kita nyebut wiridan, ya. Kita bayangannya wiridan itu zikir setelah sholat kan, ya. Ya nggak salah karena kita lakukan dengan rutin. Tetapi lebih dari itu, wirid itu atau aurad, ya, bukan aurat, bukan, tapi aurad pakai dal, itu artinya adalah sesuatu yang dikerjakan secara rutin dari ibadah tertentu. Itu namanya wiridun aurad, atau orang sekarang nyebutnya apa? Wiridan, gitu ya. Ketika ada orang punya wiridan tertentu, ya, kok dia musafir, maka dia butuh untuk bisa tetap sholat walaupun musafir juga. Ini menjadi pertanda kalau orang kok pas musafir kok bisa sholat sunnah, tidak meninggalkan wiridnya, berarti dia sudah lekat dengan wiridnya, ya, dia sudah nyaman dengan wiridnya. Kalau tidak dikerjakan itu ada yang kurang, ya. Kenapa? Karena ternyata tak sedikit ketika musafir sholat fardunya aja ditinggal, apalagi sholat sunnah, gitu ya. Makanya ketika sudah musafir, ya, yang sholat fardunya itu dapat keringanan, ya, bahkan ketika tidak sholat sunnah pun tetap dapat pahala seperti ketika di rumah. Ini orang musafir itu dapat keistimewaan, ya. Walaupun ketika dia itu pas musafir tidak qobliyah, tidak ba'diyah, karena kebiasaan dia qobliyah ba'diyah itu tetap dapat pahala. Meski demikian, Nabi beberapa kali tidak meninggalkan wiridnya. Dan yang paling tidak pernah ditinggalkan Nabi yaitu sholat witir. Ya, kalau sholat witir itu baik di rumah maupun di perjalanan Nabi kerjakan. Ini salah satunya. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau, ya, pilih wiridannya masing-masing, ya. Apapun itu, ya. Apapun itu tuh nggak harus nanya ke ustadz. Ya. Yang penting ada hadisnya dan sahih, ibu amalkan, ibu pakai, itu bagus. Misalnya nggak pernah meninggalkan sholat duha, bagus. Nggak pernah meninggalkan sholat witir, bagus. Tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, bagus. Ya, tidak pernah meninggalkan sedekah pagi hari, bagus. Ya, silahkan pilih. Itu namanya aurat atau wirid. Ya, ibadah khusus ya kita pilih sendiri dan nggak harus sama dengan orang lainnya. Makanya ketika orang itu butuh musafir tapi jika tidak mau meninggalkan wiridnya, wa qasdin fin nafilati, maka ketika itu pula diperbolehkan sholat meskipun tidak menghadap kiblat selama sholatnya sholat sunnah, ya. Falau syuritol istiqbalu fit tanafuli, kalau disyaratkan menghadap kiblat ketika sholat sunnah, la adda ila tarki auratihim atau tarki masolehi ma'ayishihim, maka nanti akan berimbas dalam hal apa? Orang meninggalkan wirid-wirid mereka atau meninggalkan kepentingan urusan kehidupan mereka. Makanya dalam Islam itu apa ya? Seimbang, ya, atau lebih tepatnya itu adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita sedang safar, gitu ya, ketika kita ternyata harus musafir dalam rangka mencari uang, dalam rangka apa ya, silaturahim, gitu kan, dan kita tidak mau meninggalkan wirid dan kita berupa sholat sunnah, kita boleh sholat di atas kendaraan meskipun tidak menghadap kiblat. Ini kalau sholat sunnah. Bahkan ulama juga menyebutkan bahwasanya kalau Nabi dulu kan ketika di atas kendaraan, kalau jalan kaki bagaimana? Wah, dulu ya. Karena di zaman dulu ya, orang itu musafir kalau nggak naik onta ya jalan kaki, ya. Wa amal masyi, adapun orang yang berjalan kaki, fabil kiasi, maka hukumnya disamakan, dikiaskan ala rokibi, kepada orang yang naik kendaraan, liwujudil makna, karena adanya kesamaan makna atau alasan. Ya, ini kalau kita jalan kaki. Oke. Kemudian yang berikutnya, ya,
Ini saya bacakan dulu fikih klasiknya ya. Nanti kita akan membahas tentang fikih kontemporernya sebagai tambahan buat bapak-bapak ibu-ibu. Nanti keilmuannya ditambah dan kalau mau dipraktekkan juga bagus ya. Kalau dipraktekkan itu misalnya nih, bapak-bapak ibu-ibu naik kereta tetap tidak meninggalkan sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya kok nggak ditinggalkan, insya Allah ya fardunya nggak mungkin lupa gitu ya. Kalau sholat sunnahnya tidak dikerjakan, bisa jadi fardunya nggak lupa. Tapi kalau fardunya saja kok lupa, ya insya Allah sholat sunnahnya apalagi begitu ya. Oke, makanya kalau sampai dalam keadaan tak biasa, kita tetap bisa menghadap Allah, tetap bisa beribadah kepada Allah, nanti kita akan dibantu oleh Allah dalam keadaan apapun kita. Ini kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya, wa amma man la yumkinuhu dzalika. Adapun orang yang tidak memungkinkan baginya menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka fafi wujubil istiqbali waktu taharrumi aujub. Nah, ini makanya nanti tak salah jika ada beberapa ulama yang mengatakan, oh kalau sholat di atas kendaraan, kalau nggak bisa ngadu kiblat minimal takbiratul haramnya. Nah ini logikanya di sini, logikanya ya. Ini apa namanya? Ketika takbiratul haram itu di sini. Oke. Yaitu as-sahih in sahula alaihi dzalika, yang sahih yang benar adalah ketika hal itu mudah dikerjakan buat dia, biangkana zimamu, ini kalau zaman dulu ya naiknya onta gitu kan, ketika kendali atau tali penuntun dari hewan tadi, kendaraannya tadi, fiyatihi, di tangannya, wahia sahlatul lingkiyat, dan kendaraan itu mudah untuk diarahkan. Makanya bayangannya jangan hari ini ya, jangan mobil ya. Bayangannya itu onta dulu ya. Nanti kalau hari ini kita bisa apa namanya pastiin. Ya, kita bisa konversi dan kita bisa sesuaikan dengan keadaan hari ini. Kita baca dulu ijtihad para ulama di zamannya gitu. Kemudian au kanat qaimatan, atau berdiri tegak tapi wa aminan hirafuhu, dan apa aman dari kemungkinan hewan itu menyimpang alaiha atau tahrifiha lazimahu dzalika, maka orang tadi wajib ketika takbiratul ihram menghadap kiblat. Kalau bisa, kalau bisa. Oke. Wa ghairu sahla bi an takuna maqturah aw suqbatul inqiyat. Adapun jika hewan itu tidak mudah diarahkan seperti hewan yang ditarik oleh kendaraan lain, ya, atau hewan yang digandeng ditarik, yang sulit digelitikkan, maka tidak wajib baginya menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Oke, ini kalau bisa gitu ya. Kalau bisa ketika naik onta, kemudian bisa menghadap kiblat ketika takbiratul ihramnya, ya misalnya ngadepnya ke timur kalau kita di Indonesia kan agak susah juga ya belok ke sono. Atau kalau mau sebelum apa sholat, ketika kita arahin apa namanya ontanya ke arah kiblat dulu, baru takbir, baru arahin lagi ke arah yang semestinya kita tuju, itu ya bisa juga. Ya, ini bicara mengenai sholat di atas kendaraan di zaman itu, sholat sunnah. Wah tajali dzalika bi annahu alaihi salatu wassalam, dan dalilnya adalah atau hujahnya adalah ini karena ida safaro, Nabi ketika musafir, wa roda ayat tatawwa'a, dan Nabi ingin sholat sunnah, kemudian istakbala bina kotil kiblata. Makanya kalau Nabi dulu kan bersama ontanya nih, wah ontanya mau ke utara misalnya, karena orang Mekah Madinah itu kebanyakan perjalanannya utara selatan. Ya, kebanyakan ke utara ke selatan. Kenapa? Kalau orang Mekah ke utaranya sono bisa ke Madinah, bisa ke Baitul Maqdis. Kalau ke selatannya Mekah itu ya ke Yaman. Jadi itu perjalanan biasa orang-orang Quraisy bahkan sebelum ada Nabi. Ya, ila fi Quraisy ila fi imrih lata syita'i waswaif gitu ya. Kalau orang Madinah ke utaranya ke Baitul Maqdis, ke Syam, ke selatannya bisa ke Mekah, bisa ke Yaman. Ini maka kebanyakan perjalanannya Nabi itu kalau nggak ke utara ke selatan. Kalau ke timur jarang-jarang. Ke timur jarang-jarang ya. Kemudian ya ini hadisnya tadi ya, arad
wa arada ayata tawwa istaqbala binaqatil qiblah wa kabbara wa shalla haitsu wajha rikabu. Ya. Maka ketika sudah takbir, Nabi lalu ya ketika mau sholat Nabi mengarahkan ontanya menghadap kiblat, lalu takbir, lalu sholat, tergantung ontanya mau menghadap kemana. Ini hadisnya. Wal makna fihi wuku awalil ibadah bisyurut. Maknanya apa? Yaitu mengawali ibadah, permulaan ibadah itu harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Artinya, Nabi tetap mengusahakan walaupun takbiratul ihramnya saja ketika sholat sunnah tetap menghadap kiblat. Wal baqiyah kautabaan. Adapun selainnya itu jatuhnya mengikuti. Kan niati seperti halnya niat, ya jibu dzikruha fi awali sholah wa yakfi dawamuha hukman la dzikron lil usri. Maka disamakan dengan niat. Kita niatnya itu ketika mengawali saja, tapi selebihnya itu ya pastinya sudah ada niatnya dari awal tadi gitu. Sebagaimana takbiratul ihram ketika sholat di atas kendaraan, kita mengawalinya itu takbirnya itu menghadap kiblat dulu, ya kiblatnya kosong misalnya Allahu Akbar gitu kan. Terus ontanya ngadep kemana saja bebas silakan, yang penting baca Fatihah, terus baca surat gitu kan ya. Terus rukuk sujud ya, duduk rukuk itidal sujud duduk sujud bangun lagi itu baca lagi. Itu apa namanya beberapa model sholat sunnahnya Nabi ya. Saya lanjutin dulu. Eh kemudian wa idza syaratna listiqbala, adapun ketika kita syaratkan menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, ketika mampu indal ihrami, lam yustarat indas salami, tapi menghadap kiblat tidak disyaratkan ketika salam. Maksudnya salamnya nanti ngadep kemana saja bebas. Ala roji menurut pendapat yang rojih ma fi sya'ril arkan ya summamah ma'amkanul istiqbal bisolati wajib. Oke. Ini sebagaimana rukun-rukun yang lainnya tidak harus menghadap kiblat. Oke, ini kalau bisa yaitu takbiratul ihramnya menghadap ke kiblat. Kemudian summa mahma amkana istiqbalu fi sholati, tapi jika orang bisa sholat di atas kendaraan menghadap kiblat, tetap wajib menghadap kiblat bi an waqafatid dabatu lihajatin. Kira-kiranya contohnya apa? Ketika ya kendaraannya itu bisa berhenti sejenak untuk suatu kebutuhan, maka ya nggak usah di atas kendaraan atau di atas kendaraan tapi tetap menghadap kiblat. Sawaon fi dzalika waqtat taharrumi aw ghairuhu fa'rifhu. Ya, maka ketika kendaraannya itu nggak bisa menghadap kiblat, ya udahlah hadap aja gitu. Ini kan kebolehan tidak menghadapnya kan ketika kendaraannya tidak bisa menghadap kiblat atau mungkin bisa tapi nggak ada waktu karena bareng-bareng rombongan banyak. Ya karena dulu namanya musafir jarak jauh itu nggak bisa sendiri. Ya harus bersama kafilah atau kofilah. Kalau orang sekarang nyebutnya dengan apa? Kafilah ya. Kalau dulu bahasa Arabnya kofilah ya, rombongan dagang. Kemudian wa amman la yumkinuhu zalika. Tadi sudah kita baca ya. Oke. Kemudian wa lam, dan ketahuilah anna sauba maqsadil musafiri wa kiblatuhu. Ya, ini ijtihad dari Imam Taqiyuddin Al-Husni. Ketahuilah bahwasanya arah dari tujuan musafir itu adalah kiblatnya. Ya, oke. Walaupun ini apa ya? Bisa ya, bisa tidak. Gitu. Maksudnya gini, kalau Nabi sholat di atas kendaraannya ketika sholat sunnah, iya betul, nggak salah. Ya. Tapi oh, berarti kalau gitu kiblatnya adalah tujuannya dong, gitu kan? Misalnya gini, kita nih jalan ke Surabaya dari Jakarta, berarti kan Surabaya timurnya Jakarta. Kalau naiknya onta di atas padang pasir kan nggak belok-belok ya, kecuali kalau ke atas bukit gitu kan. Kalau hari ini naik mobil, walaupun Surabaya itu di timur, tapi kan mobilnya nggak selalu ngadep timur, bisa jadi ngadep ke utara karena
lewatin ke misalnya yang ke Ngawi dulu kan gitu kan ya. Makanya di sini nih uh, uh, istilah dari penulis ya bahwasanya arah tujuan musafir adalah kiblatnya. Falau in harafa anhu batalat sholatuhu. Kalau menyimpang dari tujuannya maka batal sholatnya. Li'annahu la hajata lahu bidzalika, alasannya karena nggak ada kebutuhan untuk menyimpang dari tujuannya gitu. Kalau dulu begitu kan. Kalau sekarang ada kebutuhan kenapa? Bisa naik kereta kan ada relnya. Naik mobil kan ada jalannya. Nggak mungkin jalannya ke timur terus kan nggak bisa gitu ya. Makanya kalau nggak ada kebutuhan kok bela-bela yang enggak gitu ya. Kalau onta kendaraan. Wa inin harafa nasiyan wa ada angkur bin lam tabtul sholatuhu. Kalau ternyata melenceng dari tujuannya, ya kok sebentar dan dia kembali lagi ke arah tujuannya maka tidak batal sholatnya. Atau ketika dia lupa tujuannya mana, terus dia kembali menuju ke arah yang dituju ya boleh. Gitu. Ini kalau sholat sunnah menghadap kiblat. Walau gola taufiq toriki walawin harafa jima'id dabah wa tola zaman batalat sholatu ala sahih. Ini dalam di zaman dulu ya. Kalau ternyata menyimpang, dia salah nih arahnya, ya. Terus ternyata arahnya nggak menuju ke yang dituju gitu kan. Dan waktunya lama salahnya itu, menurut beliau itu dianggap sholatnya batal gitu ya. Kamalau amalahu syakhsun anso bimaksudhi, sebagaimana juga ketika kendaraannya dipalingkan oleh seseorang dari tujuan yang dia tuju ketika musafir. Wa in qasura lam tabtul sholatu, kalau ternyata sebentar ya berpalingnya dari tujuannya yang nggak batal. Li umumil jimahi wa idza lam tabtul fi suratin nisyan fa in zaman sudda lisahwi wa illa fala. Ini istilah dari beliau ketika bicara mengenai kiblatnya orang musafir. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau ini kan bicara mengenai arah kiblatnya ya. Terus ya penulis kitab Ifatul Akhir Imam Taqiyuddin Al-His itu juga menambahkan tentang gerakan yang lainnya, yaitu rukuk dan sujudnya. Wa'lam annahu la yajibu ala rakibi wa ujabati ala urfid dabah. Ketahuilah bahwa tidak wajib bagi orang yang berkendara untuk meletakkan dahinya pada tengkuk hewan tunggangannya. Diletakkan, nggak harus gitu ya. Oke. Wala ala surji, dan tidak wajib diletakkan di atas pelananya. Walal ikaf, dan juga bantalan pelana. Bal yanhani liruku wa sujud, tapi cukup membungkukkan badannya untuk ruku dan sujud. Cuma sujudnya harus lebih pendek daripada rukuknya. Wa yakunu sujudu akhfat liyah sulat tamyiz bainahuma wa huwa wajibun intatamaquni. Ya, tapi ketika sujud maka membungkuknya agak ke bawah gitu. Ya, kalau rukuk agak ke atas, sujud agak ke bawah. Biar beda. Ya. Maka sujud harus lebih rendah agar terjadi perbedaan antar keduanya, yaitu antara rukuk dan sujud. Dan hal ini wajib apabila ia mampu melakukannya. Naam ar-raqib fi marqadin wa nahwi mimma yasulu fil istiqbal wa qada itmamul arkan wa qada itmamul arkan fa yajibu alaihi istiqbal fi jami'is salat. Nah, tapi ini yang nanti di zaman dulu sudah ada tapi sangat sederhana. Yaitu dia naik kendaraan tapi tidak di atas ontanya, tapi ontanya itu narik gerbong gitu kan, atau orang menyebutnya dengan bukan gerbong ya, kereta ya. Kalau gerbong kan kereta ya. Kalau dokar itu kan ada belakangnya itu ya. Itu kalau gerobaknya lah ya. Kalau ternyata ada pun orang yang berkendara di tempat yang memungkinkan seperti dalam bilik atau ruangan khusus di kendaraan. Makanya dulu ya bisa jadi kudanya narik inilah ya, narik ini yang belakangnya gitu kan ya. Nah, atau sapi atau onta gitu kan yang mungkin untuk berdiri, makanya kemungkinan itu kalau bisa dikerjakan tetap dikerjakan ya. Dalam syariat itu mengerjakan semampunya itu bukan seenaknya, bukan, tapi kamu mau sholat ya, sholat apa, sunnah, oh bisa ngadep kiblat nggak, bisa, tapi takbiratul ihram saja, ya udah takbiratul ihramnya ngadep kiblat, walaupun selebihnya nggak usah ngadep kiblat nggak apa-apa. Bisa berdiri nggak, bisa, nggak takut jatuh, iya, ya udah wajib berdiri. Bisa rukuk sujud,
bisa, ya udah rukuk sujud. Itu tetap diarahkan, tetap diurutkan kebisaannya. Tapi kalau kamu bisa berdiri enggak. Sujud bisa, enggak. Rukuk bisa, enggak. Ya udah, yang penting duduk sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Yang penting membungkuk saja, enggak seperti sujud pada umumnya. Ini dianggap ya mengamalkan agama perintah ya yang mampu dikerjakan, yang tidak mampu tidak dikerjakan, itu begitu ya. Bukan seenaknya yang mau dikerjakan, yang nggak mau ditinggalkan, enggak begitu. Ya, fatakuah itu artinya yang mampu dikerjakan. Makanya ketika orang itu naik kendaraan, tapi kendaraannya untuk menghadap kiblatnya gampang, ya, kemudian berdirinya bisa, rukuk sujudnya bisa, ya udah, berarti tetap menghadap kiblat, tetap rukuk sujud begitu, walaupun di atas kendaraan, ya. Makanya di sini markot itu bisa bilik atau bisa tempat untuk digunakan untuk tidur. Memang fil istiqbal wa qada itmamul arkan fayajib alaihi istiqbal fi jami'i salat wa qada itmamul arkan liqudrati hadza fir raqibi. Karena dia mampu mengerjakannya. Makanya ini bisa juga menjadi gambaran hari ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena di beberapa kendaraan kita bisa mampu berdiri. Ya, di beberapa kendaraan kita bisa menghadap kiblat gitu. Di beberapa kendaraan kita bisa rukuk sujud dengan sempurna. Kalau begitu ya udah kerjakan saja gitu. Kemudian yang berikutnya ya, raqibus safinah la yajuzu lahu tanafulu fiha ila ghairil kiblah. Nah, ini. Makanya di zaman Nabi sudah ada kendaraan kapal. Ya iya ada. Buktinya apa? Kan sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Habasyah itu kan lewat eh, ini kan eh, ini laut kan. Iyalah, orang di zaman Nabi Musa aja udah ada gitu kan. Makanya di zaman Nabi ya ada gitu. Walaupun mungkin nggak banyak, kita nggak tahu banyak tentang sahabat Nabi yang kerjanya di laut kan nggak banyak. Tapi ada sahabat Nabi ada yang nanya juga ketika di atas air sholatnya gimana gitu. Nah, di sini kalau tadi kan kita udah urutkan ya, kalau di atas ontanya langsung kan susah berdiri. Ya pastinya ya. Rukuk sujudnya juga susah. Tapi kalau di atas gerobaknya yang bisa berdiri, maka berdiri dong gitu. Rukuk sujud bisa, ya ya udah kerjakan dong gitu. Kalau di atas kapal gimana? Ini Raqibus safinati la yajuzu lahu tanafulu fiha ila ghairil qiblah. Oh, yang naik kapal itu tidak boleh menghadap ya selain menghadap kiblat karena dia mampu. Litamakuni mindalika karena dia mampu. Cuma memang bayangannya adalah ketika di laut gitu ya. Tapi kalau di sungai ya kan tergantung arah sungainya gitu kan. Makanya apa ya tidak tidak sama nih, tidak sama dalam artian naik kapal di sungai dan di laut gitu kan. Nas alaihi syafi'i karragibi fil mahfaf ya, fil mahfati. Ya, seperti mahfa itu sekedup, sekedup itu kayak ya di atas onta itu ya dikasih tempat duduk yang ada tempat duduknya terus ada atapnya gitu, itu namanya sekedup kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya mahfah ya. Ini kalau bisa sholat di situ dengan sempurna ya udah gitu. Wahal ustasna malah wa tanafal tawajjah li hajati ila dzalika. Lah kalau nahkoda gimana nih? Kan dia megang kendali kapal nih gitu. Ada yang bilang, oh itu beda ya. Ada yang bilang sama aja gitu. Wa qala la farqa bainahu wa bainal ghairi wa rajahan Nawawi annahu istasna qala wala budda min istisna'ihi li hajati li amri safinati wa wala. Ini kalau di zaman dulu ya. Sekarang kita akan masuk kepada hari ini ya. Kalau ini di kitabnya ya, di dalam kitab Fathul Akhirnya. Kalau hari ini saya akan mulai dari hadisnya. Kalau tadi kan ada disampaikan satu hadis, ya cuma memang tidak disebutkan dalam hadis apa ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dari Rasul dalam Sahih Bukhari. Di mana Jabir berkata gini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli ala rohilatihi. Rasul itu sholat di atas kendaraannya. Hai tawajahat, tergantung arah manapun hewannya menghadap. Faida arodal faridota, ketika Nabi ingin sholat fardu, nazala, Nabi turun,
fastaqbalal qiblata, lalu menghadap kiblat. Ya, artinya Nabi tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan karena kendaraannya onta, karena sholat fardu wajib berdiri dan berdiri di atas onta itu tidak mudah. Ya, apalagi harus menghadap kiblat. Oke, cuma di zaman itu kendaraan kan nggak cuma onta, ada juga yang sudah punya kapal gitu. Makanya dalam hadis yang lain ini tidak disampaikan dalam kitab Kifatul Akhyar ya, tapi ada hadis riwayat Imam Al-Hakim yaitu dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan Imam Al-Hakim mengatakan ini hadis sahih. Dari Ibnu Umar qala, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya orang anis sholati fis safinati. Sholat di atas kapal. Ya, pasti kita bayangannya jangan kapal sebesar hari ini lah ya. Kalau kapal penyeberangan feri Merak Bekauheni ya gampang. Kenapa? Kan ada musolanya, ada masjidnya bahkan ya. Asalkan kita bisa membaca kiblat gitu ya selesai sebenarnya. Ya tergantung nanti arahnya kemana kan. Kalau ke Merak nanti kiblatnya arah Merak gitu kan. Kalau ke Bekauheni ke arah mana gitu kan ada tuh. Ini kalau kapal zaman hari ini. Kalau zaman dulu di zaman Nabi ada orang nanya sholat di atas kendaraan kapal gitu. Ya, maka dia nanya gini, kaifa usolli fi safina Nabi, saya sholatnya di atas kapal gimana? Nabi mengurutkan dulu. Ya, yang pertama apa? Sholli fiha qa'iman. Sholatlah dengan berdiri ya gitu. Berarti tetap wajib berdiri. Illa kecuali antakhofal ghorok, kalau kamu takut tenggelam. Jika kalau pas sholat kok berdiri takut tenggelam, maka boleh tidak berdiri. Ya, makanya sebenarnya di kapal pun itu tidak ada urusan menghadap kiblatnya, tapi urusannya berdirinya. Ya, dan ini menguatkan dalil bahwasanya kita takwa kepada Allah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, ya. Kemudian juga kita menguatkan ayat Al-Qur'an ya, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebankan sesuatu kecuali atas kemampuannya. Artinya, sholat itu kan ada syarat rukunnya, menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, ya, kemudian berdiri jika mampu, itu kan syarat dan rukun tuh. Kemudian membaca Fatihah, rukuk sempurna, sujud sempurna, gitu kan. Lah, kalau tidak bisanya kenapa nih? Ya, bisa disikapi enggak? Kalau ternyata tidak bisa berdiri, pertanyaannya, wudhu bisa enggak? Ya bisa, ya udah berarti yang nggak bisa kan berdiri doang, berarti ya tetap wudhu. Tapi wudhu nggak bisa, ya udah wudhunya nggak usah ganti tayamum gitu kan ya. Berdirinya bisa, nggak bisa. Ngadep kiblatnya bisa nggak? Bisa, ya udah berarti tetap ngadep kiblat. Ngadep kiblatnya susah juga, ya udah minimal takbirnya ngadep ke kiblat. Ya, terus rukuknya bisa nggak bisa, ya udah yang penting sujud lebih rendah daripada rukuk kalau sholat sunnah gitu ya. Kalau sholat fardu, ya semampunya dikerjakan asalkan ya tidak meninggalkan sholat. Oke, makanya kalau hari ini ya kita bisa baca misalnya Imam Ibnu Battal dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari ya, beliau menyampaikan ulama itu sepakat. Ya, ajma'al ulama'u, ulama sepakat annahu la yajuzu ayusolliya ahadun, tidak boleh seseorang menunaikan sholat fardu alat dabati, di atas hewan tunggangan, min wairi udrin, ya tanpa ada udur. Ulama sepakat nggak boleh kalau nggak ada uzur gitu kan. Wa innahu, sesungguhnya, la yajuzu lahu tarkul kiblah. Dan ulama juga sepakat nggak boleh nih nggak ngaduk bulat kecuali apa? Illa fi syiddatil khaufi, ketika benar-benar takut ketika peperangan, ya. Wa fin nafilati fis safari ala dabati, dan sholat sunnah saat bepergian di atas hewan tunggangan, ya rukhsatan minallah li ibadihi wa rifqan bihim. Hal itu karena merupakan keringanan dari Allah bagi hambanya dan bentuk kelembutan Allah kepada mereka. Ini sepakat nih ya. Makanya tentang tambahan-tambahannya hari ini nanti kita akan urutkan ya. Urutkannya begini. Ini skala prioritas. Ya, kita tidak menghukumi dengan satu hukum.
tapi tergantung dari kendaraannya apa dulu. Ya, makanya kalau tadi kan bayangannya kita di zaman Nabi kendaraannya itu kadang-kadang onta, kadang-kadang gerobaknya onta, kadang-kadang kapal. Itu di zaman itu. Ya, kalau di atas onta nggak bisa, susah. Ya, karena nggak bisa berdiri. Maka ngadep kiblatnya juga susah. Kalau di atas gerobak bisa berdiri nggak? Bisa, rukuk sujud bisa. Ya udah, berdiri sempurna, rukuk sujud sempurna gitu. Oke lah, sekarang kita hari ini kendaraan kita itu kan kadang-kadang seperti onta, kadang-kadang seperti gerobaknya onta kan? Saya izin dulu, minum dulu. Bismillah. Makanya hari ini kendaraan kita pun ada yang seperti onta, ada yang seperti gerobaknya onta ya. Atau kadang-kadang juga seperti kapal. Nah, makanya kendaraan kita kan ada darat, laut, udara. Ya, darat itu ada yang roda dua, ada yang rodanya lebih dari dua. Laut itu ada yang kapal besar, ada yang kapal kecil. Kalau darat juga ada kereta. Nah, ini kan darat tuh, atau ada pesawat hari ini. Maka kalau kita bicara mengenai sholat di atas kendaraan hari ini, kita akan urutkan dulu kendaraannya. Baru nanti kita akan bahas satu persatu karena tidak selalu sama. Ya, kendaraan itu ada kalanya pribadi. Nah, pribadi ini berarti kita punya sendiri. Baik kita sopir sendiri atau ada sopirnya. Motor pribadi, mobil pribadi, kapal pribadi, pesawat pribadi. Gitu ya. Kalau semuanya kok pribadi, ya. Kalau misalnya nih, motor pribadi. Oke, kita naik motor touring gitu misalnya kemana ke Bandung ke Purwakarta kemana gitu kan naik motor atau nggak usah jauh-jauh dari tempat kerja di Sudirman di Tamrin ya pulangnya ke Bogor misalnya begitu naiknya apa motor sholatnya sholat apa maghrib oke dari kantor jam 5 sampai Bogor jam setengah 8 berarti maghribnya kan di jalan tuh naiknya motor sholat nggak? Tergantung keimanan masing-masing. Maksudnya, kalau naik motor, kok motornya pribadi? Pertanyaannya, kalau pas maghrib, denger azan nggak? Denger lah, sepanjang jalan Bogor Raya kan banyak masjid banget tuh, banyak banget masjid kan? Oke, pertanyaannya, mau mampir atau tidak? Gitu aja. Kalau itu ya, kalau motor pribadi itu pertanyaannya mau mampir atau tidak? Gitu. Pak Ustadz macet, Pak Ustadz gitu kan. Ya semacet-macetnya motor bisa melipir dulu nggak? Bisa. Buktinya apa? Kalau naik motor kok pengen jajan air ya, pengen pipis bisa mampir. Bisa. Lah, kenapa kalau sholat nggak bisa? Nah, itu masalahnya. Padahal motor pribadi. Maka kalau di atas motor itu hampir-hampir nggak usah sholat di atas motor gitu. Kenapa? Ya ngapain gitu. Kecuali kalau motornya touring bareng-bareng, kalau ketinggalan nanti ditangkap sama perampok gitu kan. Ya mungkin ya. Kalau sekarang kan, kalaupun touring bareng pun kan kita tinggal janjian aja. Nanti di depan ada masjid, kita mampir dulu. Sangat mungkin bisa aja gitu kan ya. Tapi kalau ditinggal gimana? Ya udah daripada ditinggal orang mending keliru daripada tidak sholat mending ditinggal teman-temannya kan ini kan apa namanya tetap sholat di atas apa namanya motor itu yang nggak usah gitu toh juga kita tetap bisa sholat tanpa harus mampir apa tanpa harus di atas motor pun bisa ya kita bisa mampir ke masjid dan lain sebagainya kalau mobil pribadi gimana lah mobil pribadi itu nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu dia jalannya di jalan biasa, tidak di jalan tol, gitu kan ya. Kalau jalan biasa nih, naik mobil dari Jakarta ke Malang, Jakarta ke Banyuwangi, ya. Kalau tidak lewat tol, yang nggak harus jauh-jauh sih, misalnya ya dari Jakarta ke Puncak, misalnya gitu ya. Oke, kalau ternyata mobil pribadi atau nggak usah ke Puncak, misalnya ke Depok lah. Kalau mobil pribadi kok waktu maghrib nanti nyampe rumah kan bakal isya. Pertanyaannya, bisa nyari mesin nggak? Bisa. Lah,
Mau nggak? Nah, itu masalahnya. Kalau mobil pribadi, motor pribadi, masalahnya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak, gitu ya. Kenapa? Ya kan sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk punya mobil pribadi, motor pribadi yang bisa digunakan seenaknya kita, mau mampir kemanapun bisa, gitu kan. Maka kalau pribadi itu sepertinya nggak masalah ya di Indonesia atau di Jakarta secara khusus. Kecuali kalau naik mobil pribadi masuk jalan tol. Nah, ini jalan tol itu nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jalan tolnya nggak macet. Kemudian yang kedua, macet. Kalau jalan tolnya nggak macet, ya maka kita bisa sholat di tujuan atau mampir dulu di rest area misalnya. Atau kalau di tol dalam kota kan nggak ada di rest area tuh, ya. Tapi kan ada pintu tol. Maka pilihannya kalau mobil pribadi di atas sudah masuk tol, kok tidak macet, pilihannya adalah mau keluar tol dulu atau enggak gitu aja. Ya, kalau nggak macet nih, ya. Karena kendaraannya pribadi. Misalnya nih kantornya di Selipi sono ya, Selipi. Kalau orang Jakarta nih, saya mencontohkannya orang Jakarta nih. Mohon maaf kalau bapak-bapak ibu yang di luar Jakarta nggak kebayang ya. Karena yang kena macet parah itu ya di Jakarta kan. Yang orang itu kalau sholat tuh susah itu di Jakarta. Kalau di daerah misalnya di Semarang ada tol, tapi kan kita bisa keluar gitu kan, atau bisa tidak lewat tol dari Semarang ke Pati. Itu kan nggak ada tol tuh, paling-paling macet di Kali Gawe gitu kan ya, yang ada banjir gitu misalnya. Tapi kalau mobil pribadi ya tinggal nyari mesin aja gitu. Kecuali kalau jalannya masuk tol, ya pelan-pelan jalannya karena apa ya macetnya agak lumayan parah dan keadaan di luar itu gerimis atau hujan gitu kan, yang kita nggak bisa keluar dari mobil tadi, maka pilihannya kalau sampai rumah kok sudah isak, itu kalau hujan ya ada dua. Ya, pilihannya yang pertama sholat untuk menghormati waktu atau dijamak. Ya, dua-duanya nggak masalah. Dan ulama juga mengatakan itu nggak masalah gitu. Karena kita nggak bisa keluar dari mobil dan mobilnya tidak bisa keluar dari pintu tol gitu. Tapi kalau bisa keluar pintu tol terdekat, misalnya kerjanya di Selipi nih, terus ternyata sampai Kuningan gitu kan, kita bisa keluar sebentar, dah keluar saja daripada tidak sholat. Ya, kecuali kalau kita yakin nih, nanti di sono ada masjid yang kita bisa sampai sebelum Isya. Silahkan. Ya, karena kalau rumahnya Depok, kerjanya di Jakarta, itu kan bukan musafir. Ya, berarti tidak ada alasan jamak karena musafir. Kecuali kalau tadi ya, ada keadaan luar biasa, hujan gitu, mungkin. Karena beberapa ulama memperbolehkan jamak ketika ada hujan. Ya, kalau kapal pribadi, pesawat pribadi bisa disesuaikan jamnya. Oke. Jadi kalau pribadi saya kira tinggal pertanyaannya mau atau tidak. Yang gampang sama susah adalah kalau kendaraan umum. Maka kalau kendaraan umum kita juga bagi dua. Yang pertama mudah turun di mana saja. Oke ya. Misalnya apa? KRL, misalnya busway, MRT, LRT, angkot, ya, dan lain sebagainya yang pribadi, yang umum tapi bisa turun di mana saja. Misalnya gini, ada orang naik KRL ya dari Tanah Abang jam setengah enam misalnya ya. Misalnya, kemudian rumahnya mana? Nambo misalnya atau Bekasi atau Cikarang gitu misalnya. Kemudian sampai Cikarang rumahnya sono jam setengah delapan sudah isak. Ya, pertanyaannya maghribnya gimana dong? Jawabannya kebanyakan orang maghribnya ditinggal. Ya, oke. Ini ini sesuatu yang perlu kita apa sih namanya eh galakkan dan perlu kita edukasi ya, karena ternyata masyarakat Indonesia walaupun mayoritas Muslim ternyata banyak yang tidak sholat ternyata ya. Ya, jadi di Indonesia itu kan mayoritas Muslim ya. Ternyata banyak yang tidak sholat di Indonesia ya. Nah, Muslim di Indonesia itu ternyata ini banyak yang tidak tidak sholat. Makanya eh, kalau kita apa namanya lihat seperti ini, ya ini kan sudah keadaan luar biasa kan di atas kendaraannya. Ini juga tergantung ketika tidak di atas kendaraan, di rumah gitu.
Kalau di rumah saja kok nggak sholat, apalagi di atas kendaraan gitu ya. Atau ketika di rumah saja kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, apalagi di atas kendaraan. Gitu. Seolah-olah itu ada uzur. Wah, saya kan lagi musafir, saya kan lagi di atas kendaraan gitu kan. Tetapi kalau di rumah kadang-kadang sholat, kadang-kadang, keliru. Kalau di rumah kok selalu sholat, kadang-kadang di jalan juga nggak sholat. Bisa jadi bukan karena nggak mau sholat, tapi bingung gimana cara sholat. Makanya kalau kendaraannya kok mudah turun di mana saja, KRL gitu ya kan, nyampe ke Cikarang gitu jam setengah 8, pertanyaannya sampai stasiun Bekasi jam berapa? Jam setengah 7 atau jam 7 kurang seperempat. Bisa turun nggak? Bisa. Ada musola nggak? Ada. Kenapa nggak turun? Ah, nanggung. Nah, ini masalahnya. Ya. Oh, musolanya rame. Bagus, berarti banyak orang sholat. Kenapa nggak ikut gitu? Maka kalau mudah turun di mana saja, itu pertanyaannya mau atau tidak. Ya, busway pun bisa. Bahkan ya, saya itu punya teman cerita. Dia punya teman juga. Ya, temannya itu naik angkot. Ini levelnya udah tinggi nih. Padahal kalaupun nanti naik angkot sampai rumah itu masih cukup untuk sholat maghrib. Tapi ketika naik angkot ya, kok ada azan dimanapun, ada azan dimanapun, dia bayar angkotnya, ya tetap bayar, terus turun ke masjid yang tadi ada azan untuk sholat jamaah. Berarti tidak cuma bisa sholat atau tidak, tapi bisa jamaah atau tidak gitu. Dan diusahakan untuk bisa jamaah. Padahal kalaupun nanti sholat di rumah ya boleh-boleh saja asalkan nggak keluar waktunya kan. Tapi kalau sudah sampai level kalau ada azan turun walaupun harus bayar double, wah berarti istimewa kan. Ya, apalagi kalau di KRL kan kalau turun ke stasiun nggak bayar lagi, yang penting nggak keluar dari stasiun kan. Di LRT juga sama, ada musolanya, ada bagus musolanya. Dan Indonesia itu alhamdulillah ya, beberapa layanan publik itu ada musola, ada masjid gitu kan. Banyak nih, rest area aja gede-gede banget masjidnya kan. Maka kalau naik kendaraan pribadi di rest area, mau pilihannya gampang. Mau sholat ya silakan, mau makan silakan, ke toilet silakan. Itu pilihan. Ya, yang masalah kan kalau nggak sholat gitu ya. Dari sisi agama kita bilangnya dari sisi agama. Makanya kalau kendaraannya umum kok bisa turun di mana saja, seperti KRL, terus busway gitu kan. Itu kan bisa turun di mana saja tuh. Walaupun kalau di busway kan di haltenya nggak ada musolanya. Betul. Ya, kalau bisa sholat bagus, tapi kalau dilihatin banyak orang, kan bisa keluar sebentar. Tapi Pak Ustadz, rugi. Kenapa? Kita harus nyari masjid dulu gitu kan ya. Nanti bayar lagi. Ya rugi di dunia. Tapi di akhirat nanti kalau nggak sholat malah lebih rugi gitu. Makanya kalau kendaraannya umum, pilihannya cuma mau atau tidak gitu aja. Yang kalau bisa turun di mana saja itu pilihannya mau atau tidak. Ya. Termasuk kalau misalnya ya kendaraan umumnya itu berupa apa ya, busway tadi udah saya sampaikan, atau misalnya kendaraan umum tapi jaraknya agak jauh. Ya ini yang nanti agak susah kalau tidak bisa turun di mana saja. Kalau tidak bisa turun di mana saja, misalnya apa? Kereta jarak jauh, ya, kemudian pesawat, ya, kemudian misalnya kapal itu kan nggak bisa turun seenaknya kan? Ya, kita bagi dua. Jadi sholat di atas kendaraan itu kalau di Indonesia itu tidak satu hukum, tapi tergantung kendaraannya. Ya. Kalau ternyata kendaraannya umum tapi tidak bisa turun dengan mudah, dibagi dua ya. Yang pertama bisa sholat dengan mudah. Contohnya apa? Ya kapal penyeberangan. Kita kan bisa turun dengan mudah tuh. Bukan turun dengan mudah, mohon maaf. Bisa sholat dengan mudah karena di atas kapal itu ada masjidnya. Apalagi kapal-kapal ini gitu kan, yang kemana-mana, yang dari Surabaya kemudian ke Makassar kemudian ke Papua itu kan, bahkan kalau di kapal berhari-hari itu sampai-sampai masuk kapal itu belum kenal, keluar kapal jadi saudara kan gitu kan, kadang-kadang ngomongannya gitu ya. Ya pasti di dalam kapal kan kita bisa ngapa-ngapain, orang main badminton aja bisa gitu kan. Apalagi sholat gitu, tinggal mau atau tidak. Kalau kapal besar, kalau bisa sholat dengan mudah ya udah, berarti nah nggak masalah sholatnya, no problem, nggak masalah ya. Atau kadang-kadang kereta.
Kalau kereta nih nggak susah sih, agak susah kalau kereta. Kalau yang mudah itu kapal atau pesawat. Cuma pesawat beberapa tipe, misalnya Saudia gitu kan. Kalau Saudia itu kan ada di belakang kan ada musolanya kalau nggak salah ya. Saya dulu naik Saudia di belakang itu ada musolanya dan banyak yang sholat dan pramugarinya itu ngasih tahu. Ini waktu yang sholat apa itu ngasih tahu. Ya, kalau di Garuda itu nggak ada musolanya kan kalau untuk umroh gitu. Walaupun kalau di Garuda tidak ada musola, tapi kalau pas jamaahnya umroh jadi satu gitu, itu ada pengumuman waktu sholat, ada ya. Bahkan ada azannya juga, meskipun adzan pakai rekaman gitu. Tapi tidak ada musolanya. Ya, tapi kalau pesawat yang sudah pakai autopilot gitu kan, dia kan terbangnya juga arahnya kan nggak belok-belok kan kalau pesawat kan jarang ya. Makanya dalam keadaan seperti itu kita bisa sholat dengan mudah, bisa berdiri. Paling-paling antrinya itu, paling-paling antrinya. Ya, hanya saja kalau di atas pesawat nanti ada banyak hal diantaranya tentang waktunya, terus tentang wudhunya, itu yang nggak gampang tuh. Kalau berdirinya mungkin bisa, walaupun tidak selalu. Ya, makanya kalau kendaraannya tidak bisa turun dengan mudah dan tidak bisa sholat dengan mudah, kita akan lihat kadang-kadang kereta jarak jauh, kadang-kadang bus jarak jauh, kadang-kadang pesawat jarak jauh, kadang-kadang pesawat luar angkasa atau stasiun luar angkasa ya. Ini kadang-kadang. Makanya kalau kereta jarak jauh gimana? Ini kita akan urutkan dengan skala prioritas. Makanya kalau yang pribadi no problem ya. Kalau umum, kalau mudah turun di mana saja, tinggal mau atau tidak gitu. Kalau tidak bisa turun dengan mudah, tergantung bisa sholat dengan mudah atau enggak. Bisa, berarti tetap sholat. Tapi kalau sudah umum, tidak bisa turun dengan mudah dan tidak bisa sholat dengan mudah. Contohnya kereta Jakarta Malang gitu kan, Jakarta Blitar gitu kan. Atau bis jarak jauh, pesawat jarak jauh maka kita pakai standar lain. Ya, kita pakai skala prioritas. Skala prioritasnya gini, ya. Pastikan ketentuannya terpenuhi, ya. Tapi kalau tidak ada, kalau tidak bisa nggak apa-apa ditinggalkan, tapi tidak boleh seenaknya meninggalkan. Dalam artian tetap dikerjakan yang bisa, yang tidak bisa nggak dikerjakan nggak apa-apa. Ya, contoh gini, naiknya apa nih? Kereta. Oke, kan berarti kan kereta kan kalau jarak jauh nggak bisa turun di mana saja ya, bisa turun tapi ditinggal gitu kan. Dari Jakarta ke Malang misalnya, maka kalau harus sholat di atas kendaraan ya, kalau harus nih, makanya sebenarnya kita bisa nih, kita bisa skala prioritasnya bisa dulu ya. Skala prioritasnya gini, kita pertama adalah hindari kendaraan. Hindari kendaraan itu maksudnya sebisa mungkin jangan sholat di atas kendaraan kalau bisa. Bisa dengan cara apa? Sholatlah sebelum naik atau sudah turun. Jika memungkinkan. Ya, jika memungkinkan itu contohnya gini. Jakarta, Surabaya. Ya, naik pesawat. Oke, kan musafir tuh. Ya, dari Jakarta jam 11 siang sampai Surabaya jam 12.30. Ya udah, nggak usah sholat dulu di atas pesawat. Kenapa? Kan sampai Surabaya masih zuhur gitu kan ya. Ya udah, sholatnya ketika sesudah. Gitu. Dari Jakarta jam 1 sampai Surabaya jam 2.30. Oke. Ya udah bisa pilih sebelumnya atau setelahnya gitu. Kan kalau di apa namanya di bandara itu kan di ruang tunggunya juga ada musola tuh. Ya, sholatnya bisa dua-dua ya atau empat atau dua di Jakarta, dua di Surabaya juga boleh ya. Tanpa dijamak tapi di kosor juga boleh. Artinya diusahakan itu sholat tidak di atas kendaraan dengan cara ya bisa sholat sebelum atau setelahnya ketika kendaraannya bisa kita pilih ya. Makanya ini juga kita pilih nih yang kira-kira tidak masuk waktu sholat. Ini kalau pesawat ya, kalau yang tidak jauh-jauh amat tuh mungkin kita bisa hindari yang apa sampai masuk waktu sholat tuh kita bisa hindari. Kalau kereta, ya kereta nih yang kadang-kadang gampang-gampang susah. Dari Jakarta jam berapa?
jam 11 malam. Sampai Jogja jam berapa? Jam 4. Oh, nggak masalah. Kenapa? Kan jam 11 isanya di Jakarta, subuhnya di Jogja gitu kan. Oh, nggak masalah sama sekali, santai gitu. Atau dari Jakarta jam 11 siang sampai ke Jogja jam 4 misalnya gitu ya. Oh, bisa kok. Buktinya apa? Asarnya masih di Jogja. Berarti kalau bisa sholatnya nanti saja. Kalau sudah sampai di tempat yang dituju, toh bisa dijamak gitu. Oke. Ini kalau bisa dihindari sholat di atas kendaraan dengan cara sholat sebelum atau sesudahnya, atau kalau bisa turun, kalau bisa ya, tapi ya gampang nggak usah, dan manfaatkan jamak dan kosor. Manfaatkan jamak dan kosor. Ya, makanya ketika musafirnya jarak jauh dan bisa jamak kosor, ya udah jamak saja di waktu sebelum berangkat atau setelah sampai. Ya, bahkan sampai ke Saudi pun itu bisa loh dijamak. Contohnya apa? Dari Jakarta jam 5 sore gitu kan. Itu sampai Saudi bisa jadi nih jam 11 ya. Kenapa? Karena kita mengejar matahari. Kan itu udah plus 4 jam ya, terkurangi waktu 4 jam. Sampai sana jam 11, oh bisa jamak takhir isaknya. Ya, apalagi turunnya di Madinah. Keluar-keluar udah masjid besar kan. Gampang gitu. Ya, atau kadang-kadang perjalanannya siang gitu misalnya nih dari Jakarta jam 9 ya sampai di Saudi misalnya jam 5 sore. Ya udah sholat asarnya di sono aja gitu. Karena kita bisa lakukan jamak dan kosor gitu. Karena bisa dikerjakan tidak di atas pesawat. Cuma kalau melewati ya dan terpaksa di atas pesawat atau di atas kereta, contoh pulang dari Saudi. Ya, pulang dari Saudi itu habis umroh itu kan pulang ke Indonesia itu tambah 4 jam kan, perjalanan 9 jam tambah 4 jam karena kita jaraknya dengan Saudi itu cukup jauh, maka ada perbedaan waktu antara Indonesia dan Saudi kan. Berarti kalau kita pulang ke Indonesia kan berarti membelakangi matahari tuh. Itu tambah 4 jam. Lah, biasanya melewati waktu sholat. Biasanya nih. Dari Saudi jam berapa? Jam 12 malam. Sampai sini jam 10. Ya, bisa jadi subuhnya di mana? Ya di atas pesawat. Kan nggak bisa dijamak subuh itu ya. Maka kita tetap penuhi yang bisa dari syarat rukunnya. Ya. Tapi kalau syarat rukunnya tak mungkin, kalau sebisanya saja, ada yang bilang ya ulangi, ada yang bilang tak usah ulangi. Ya, makanya kita urutkan ya. Tidak serta merta di atas kendaraan berarti bebas nggak begitu, tetap ada aturannya ya. Ya, jadi kalau di atas pesawat, di atas kereta, kalau kita bisa kerjakan syaratnya, berarti nggak boleh ditinggalkan. Contoh gini, di atas pesawat bisa wudhu nggak? Bisa, ya udah nggak boleh tayamum. Oh, nggak bisa karena airnya sedikit, berarti boleh tayamum gitu. Nah, oke, berarti suci hadis dan najis tetap wajib ya, karena sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Kalau bisa, berarti harus dipenuhi. Kalau nggak bisa, baru tidak dipenuhi, bisa diganti atau bisa tidak dikerjakan. Terus ngadep kiblatnya bisa nggak? Nah, pesawat bisa, kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa gitu. Kalau kereta kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Kalau bis umum kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Kalau tidak bisa, minimal takbiratul ihramnya. Jadi ngadep kiblat bisa nggak? Oh bisa. Kalau nggak bisa, berarti minimal apa? Takbiratul ihramnya bisa. Oke. Sudah masuk waktu? Iya betul. Ya menutup aurat? Iya ini syaratnya, syarat sah sholat. Rukunnya apa? Banyak nih. Yang paling penting ketika sholat itu berdirinya bisa, bisa. Kalau nggak bisa, baru dengan duduk gitu. Tapi kalau berdirinya bisa, belum tentu rukunya bisa. Ya udah, berdiri susah, rukuk bisa nggak? Bisa, karena duduknya lesehan misalnya gitu ya. Tapi rukuk juga nggak bisa, sujud susah. Ya udah, gini aja di atas kursi. Tapi kalau pas rukuk, kalau pas rukuk dan sujud itu menunduk saja, bedanya sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Ini tentang sholat di atas kendaraan. Jadi kalau tadi kita urutkan yang pertama tergantung kendaraannya ya, bisa pribadi atau bisa umum. Kalau pribadi saya kira tinggal pilihannya mau atau tidak. Kenapa? Sudah dikasih nikmat oleh Allah untuk sholat
punya mobil pribadi, punya motor pribadi kok malah tidak digunakan untuk menuju ke masjid gitu ya. Nah kalau umum bisa dibagi dua, mudah turun atau enggak. Kalau mudah turun maka tinggal mau atau tidak. Ya, kadang-kadang tidak maunya gara-gara rugi waktu, gara-gara rugi bayar lagi. Ya, cuma kalau tidak mau bayar lagi, tapi kok tidak sholat, maka ruginya besok di hari kiamat. Ya, tinggal pilihannya mau atau enggak. Tapi kalau tidak bisa turun dengan mudah, ada dua, bisa sholat dengan mudah, ya udah sholat aja. Atau tidak bisa sholat dengan mudah, kereta jarak jauh, bus jarak jauh, pesawat jarak jauh, dan lain sebagainya. Maka ya, kita urutkan skala prioritasnya. Dihindari di atas kendaraan. Baik digunakan sholat sebelum atau sudah sampai, atau bisa turun atau jamak kosor. Kalau terpaksa, penuhi syarat rukunnya. Kalau bisa dikerjakan, ya udah sebisanya. Kalau nggak bisa, baru ditinggalkan. Ulama beda pendapat terkait ulangi atau tidak setelah sampai di tempat yang dituju. Ya, yang mana kita tetap lakukan yang mampu, suci mampu, mampu. Ya, kalau mampu berarti tetap dikerjakan. Tapi kalau tidak mampu menghadap kiblat, ya udah berarti yang ditinggalkan adalah menghadap kiblatnya, bukan semuanya. Oke. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita buka tanya jawab kalau ada ya, ya. Nah ini, kalau ternyata tidak bisa turun dan tidak sesuai syarat rukunnya, ini dalam madzhab Syafi'i ini. Makanya saya ambil dari kitab Majmu', Imam Nawawi menyebutkan kalau tidak bisa ya udah sholat saja tapi untuk menghormati waktu. Ini redaksi dalam madzhab Syafi'i ya. Makanya kalau dalam madzhab lain mungkin tidak sama ya nggak apa-apa ya. Tapi dalam madzhab Syafi'i nanti dikatakan qala ashabuna ya. Ulama-ulama dalam madzhab Syafi'i mengatakan walau hadaratis sholatu, kalau sholat itu hadir al maktubah tuh waktunya telah tiba, sholat fardu itu wahum sairun, dan orang-orang itu lagi perjalanan ya. Kemudian wa khafa, dan dia takut lau nazala, kalau turun dari kendaraan, liusalliyaha alal ardi, ketika turun ke bumi atau ke tanah ya, bukan ke bumi atau ke tanah gitu ya. Kemudian ilal kiblati kita an rufqati, kalau dia harus turun dan sholat ngadep kiblat kok dia takut nanti ditinggal teman-temannya di kasus zaman itu ya. Ya, makanya au khofa ala nafsihi, atau dia takut atas dirinya sendiri, au malihi, atau takut hartanya diambil orang ya. Oke. Makanya eh, makanya mohon maaf. Bentar. Makanya kalau kita baca lagi, mohon maaf ya, dan jemaah. Mohon maaf. Saya lanjutkan, saya bacakan dulu. Aruf qati aula an-nafsi amalihi lam yajus tarkus sholah, maka tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, tidak boleh meninggalkan sholat. Tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Wa ikhraju an waktiha, dan tidak boleh mengeluarkan sholat dari waktunya. Bal yusolliha alat dabati, tapi sholat di atas kendaraannya lihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Makanya istilah lihormatil waktu itu adanya dalam madzhab Syafi'i ya. Dia dalam rangka sholat menghormati waktu, tapi watajibul i'adatu, tapi wajib mengulang. Makanya di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan kalau sholat itu kadang-kadang disebut dengan adaan, sholat di waktunya, kadang-kadang kodoan di luar waktunya, kadang-kadang i'adatan, dikerjakan setelah sampai atau setelah bisa mengerjakannya. Dan wajib mengganti li'anna udhurun nadirun, karena itu udur yang jarang terjadi. Ya, makanya tetap arahannya selama bisa sholat di waktunya, berarti tetap sholat di waktunya dan jangan ditinggalkan. Oke. Dan waktu sholat itu kalau dalam madzhab Syafi'i ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, itu sampai waktu sholat berikutnya kecuali sholat subuh. Karena nanti dalam bab sholat isya nanti jadi perdebatan tentang kapan berakhirnya waktu sholat isya. Kalau dalam madzhab Syafi'i ya sampai waktu subuh. Dalilnya apa? Riwayat Imam Abu Dawud, laisa fitnau mitafritun innamat tafritu fil yaqadati, tidaklah orang tidur itu dianggap melalaikan sholat, tapi dianggap melalaikan adalah ketika dia terjaga antu akhirah sholatan, mengakhirkan sholat, hatta yadkhula waktu ukhra, sampai masuk waktu berikutnya. Ini yang dalam madzhab Syafi'i
dianggap keluarnya waktu kalau sudah masuk waktu sholat berikutnya. Oke. Kita Kak masih ada waktu 8 menitan sebelum jam 7. Sudah ada pertanyaan kayaknya ya Mbak Rina ya. Oke. Ya, Alhamdulillah sudah ada Ustadz pertanyaannya. Saya Hmm, langsung jawab saja. Mohon baik. maaf. Yang pertama dari Ibu Yuli. Oh, ini pengumuman ya. Salurkan infak terbaik Anda untuk syiar dakwah ke BSI atas nama Putri Yuli Purwantini di nomor 70004917734. Nah, ini kalau mau syiar dakwah. Oke. Yang berikutnya dari Ibu Sumarni. Ya, Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya yang pertama, apakah tempat sholat wanita di masjid harus selalu di bagian kiri masjid? Jawabannya, Bu, dulu malah nggak di kiri kanan, Bu, di belakang. Ya, makanya tempat sholat perempuan itu di masjid sebenarnya ya kalau dalam sholat di zaman Nabi itu di belakang. Ya, tapi kalau sekarang karena di belakang itu kan ada pintu depan ya, pintu muka gitu kan. Biasanya kalau sekarang kan agak di kiri atau di kanan gitu ya. Ya, makanya kalau di masjid itu nggak harus di kiri, nggak ada arahan harus di kiri. Yang penting di belakang imam gitu aja. Ya. Tapi kalau jamaahnya kok laki perempuan, ya berarti di belakang laki-laki. Bahkan di beberapa tempat di samping laki-laki, tapi ada penutupnya. Secara hukum fikih nggak apa-apa. Ya, walaupun afdolnya itu ya tergantung. Ya, karena di beberapa tempat itu bu kanan kiri ya, kanannya laki-laki, perempuannya kanannya laki-laki, perempuannya di kiri kan gitu kadang-kadang ya. Tapi kalau di zaman Nabi dulu di belakang. Ya, makanya Nabi menyebutkan sebaik-baiknya saf perempuan adalah di belakang, sebaik-baiknya saf laki-laki adalah di depan. Itu untuk membatasi biar tidak dekat gitu. Karena di zaman dulu pun juga nggak ada penyekat, pembeda, pembatas antara laki dan perempuan. Kalau sekarang kan ada pembatasnya, jadi nggak masalah. Ya, yang masalah kan kalau nggak ada pembatas. Ini tempat sholat wanita dan kadang-kadang di atas di beberapa masjid itu bu atasnya perempuan, bawahnya laki-laki ya di Al Azhar yang di Sumarekon sini kadang-kadang kan kita lihat di atas tapi di belakang atas ya bisa. Ya, yang penting terjaga dari pandangan dari lawan jenis gitu. Walaupun kalau dibilang sunnahnya seperti apa, ya kalau di zaman Nabi di belakang, zaman Nabi di belakang. Oke. Apakah kita masih boleh melaksanakan sholat syuruk bila setelah sholat subuh selain berzikir kita ada ngobrol dengan teman sebelah kita di masjid? Jawabannya boleh, Bu. Ya, boleh nggak masalah. Ya, jadi kita kadang-kadang kan ngobrol. Ya, kalau ketemu teman masa nggak nyapa gitu kan? Nanti dikiranya sombong gitu kan? Nyapa nggak apa-apa. Ya, dan selama tidak apa sih namanya gibah ya. Kalau gibah itu kan dosanya ada. Oke, takutnya nanti jadi masalah kalau ngobrolin orang gitu. Kalau cuma ngobrol doang kan boleh-boleh saja. Tidak ada arahan harus dikir nggak boleh ngomong loh. Kalau ngomong batal nggak begitu. Ya, itu apa sih namanya? Nggak ada keharusan harus spesifik seperti sholat nggak boleh ngomong sama sekali nggak ada. Kalaupun saking-sakingnya kita kebelet, Bu, kita ke toilet dulu, bahkan ayahnya mungkin bisa lama gitu ya. Ya, tetap dimaafkan dan boleh itu nggak masalah. Jadi, kalaupun ngobrol dengan teman sebelah ya boleh, asalkan sesekali, ya, tidak dalam rangka dari awal sampai akhir ngobrol terus gitu ya enggak gitu ya. Tapi kan ada zikirnya, ada baca Qurannya, ada capeknya, ada istirahatnya gitu misalnya ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Semoga bisa diterima Ibu Semar jawabannya ya. Yang berikutnya dari Ibu Asriani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh menjamak sholat saat masih di rumah sebelum berangkat safar? Ini nih Bu, ya, jadi perdebatan di antara para ulama. Ya, tetapi kalau saya secara pribadi itu menganjurkan untuk tidak jamak, ya, untuk di rumah. Kenapa? Karena kita belum musafir. Ya, belum musafir. Kenapa? Dulu di zaman para ulama ya di zaman dulu ya bahkan sampai-sampai disebut musafir itu kalau sudah meninggalkan bangunan-bangunan
perkampungan. Makanya kalau apa namanya baru mau berangkat itu kan belum ada uzur, belum ada uzur, ya. Baru calon ada uzur. Makanya secara fikih, ya, nanti para ulama mengatakan, oh kalau sudah keluar dari perkampungan begitu dulu. Kalau sekarang biasanya ya minimal udah keluar rumah begitu, Bu. Ya, kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadisnya gini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul itu ida aroda ketika ingin mohon maaf ida tahala keblaan tazi wa syamsu. Nabi ketika musafir sebelum zuhur jam 11 jam 10 gitu ya Bu ya. Nabi keluar rumah lalu Nabi sholat zuhurnya jamak takhir dengan asar ya. Tapi kalau Nabi bepergian setelah sholat duhur dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tadi dikatakan gini, fa'in zaghati syamsu qabla an yartahila. Kalau sudah zuhur sebelum Nabi musafir, Nabi sholat duhra summa rokiba. Nabi sholat duhur lalu baru naik kendaraan untuk bepergian. Tapi duhur saja, tidak plus asar. Makanya kalau secara pribadi saya Bu ya, itu memilih pendapat yang di rumah itu enggak disebut musafir ya, tapi akan musafir karena belum tentu dia safar, bisa jadi enggak jadi berangkat. Misalnya Bu, dia sudah janjian sama temennya nanti mau ke puncak, oke ya ada jam berapa, jam 1 kita sholat duhur di rumah udah di jamak. Ternyata dia bilang sebelum berangkat, mohon maaf banget nggak jadi karena ada macam-macam gitu misalnya. Ya kan nggak jadi musafir, berarti kan itu baru akan musafir. Nah, baru akan musafir. Makanya kalau kosornya itu kalau bisa sudah, bukan kalau bisa. Kosor itu kan gara-gara musafir, ya. Dan orang yang masih di rumah berarti bukan musafir. Kalau jamak, ya, makanya kalau bisa tetap ketika sudah keluar dari rumah minimal. Kalau dulu malah ketika sudah keluar dari bangunan dari perkampungan. Makanya kalau sekarang kan ada orang, dah nanti kan kita susah nih di jalan sholatnya. Ya kan belum dijalani kok sudah bilang susah gitu kan. Ya bisa jadi ternyata nggak susah. Misalnya gini, kita ada jadwal naik apa kereta jam 2 di Senen ya atau di Gambir. Kita rumahnya di misalnya di Bekasi. Berangkat dari rumah jam berapa? Jam 12:30 nih gitu kan. Tapi nanti kan asarnya susah di atas kereta. Ya kan belum juga kita berangkat. Makanya kalau pas kita di rumah berarti calon musafir. Secara pribadi saya mending memilih sholat di jalan daripada sholat di rumah. Kenapa? Eh, untuk dalam kasus di jamak ya Bu ya. Karena kita belum dianggap safar tapi masih di rumah. Apalagi di kosor itu enggak. Ya walaupun nanti ada beberapa ulama yang mengatakan boleh karena di jalan di apa akan mengalami kesusahan gitu ya. Ya, tetapi kan baru akan belum mengalami kesusahan gitu. Baru akan berarti belum terjadi. Makanya secara pribadi Bu, saya tetap tidak jamak di rumah, apalagi kosor tidak ya. Itu secara pribadi. Tetapi kalau mau berangkat dulu ke masjid Bu, terus langsung berangkat ke safar, ya itu boleh. Misalnya gini, kita berangkat tuh dari rumah jam 12:30, udah nggak usah sholat dulu. Nanti kita mampir dulu di masjid, ya terus kita berangkat. Boleh kita jamak karena kita udah apa? Sudah bergerak, sudah berpindah dari rumah kita. Oke. Kira-kira begitu jawabannya Ibu, semoga bisa diterima dan sepertinya nggak ada pertanyaan. Kita udah jam 7, Mbak Rina, kalau mau ditutup silakan. Ustadz boleh tanya Ustadz? Oh iya, Ibu sih silakan. Iya, itu tadi kalau yang dari rumah, ketika sudah safar Ustadz, terus dari perjalanan mau pulang ke rumah. Nah, itu misalnya jamaknya takhir di rumah, bolehkah Ustadz? Ya, ini juga jadi masalah juga nih, Mbak. Ya, makanya ada yang bilang, boleh gitu. Ya, boleh. Tetapi kalau kosornya nggak boleh. Kenapa? Kosor itu boleh hanya ketika musafir.
Kalau sudah sampai rumah berarti mantan musafir, Bu. Ya. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya jamak, saya tambahin ya. Kalau qasar tidak boleh karena qasar hanya ketika musafir. Wa idza darabtum fil ardi falaysa lakum junahun an taqsimu minas-shalah, ya itu kalau pas musafir. Kalau di rumah ya, kok ternyata sudah sampai rumah berarti mantan musafir. Jadi di rumah tidak dikosor. Meskipun kalau di jamak sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena jamak itu tidak cuma karena musafir. Bisa karena sakit, karena hujan, karena gelap banget, khawatir masyakoh. Bahkan beberapa ulama mengatakan boleh saja tanpa ada sebab. Hanya saja, ya kalau beberapa ulama mengatakan ya boleh kalau kita masyakoh. Makanya beberapa ulama mengatakan boleh itu bolehnya jamak saja, Bu, tapi tidak kosornya. Kenapa masyakoh? Karena bisa jadi nih bajunya kotor, nyari masjid nanti belum tentu dapat mukena gitu ya, Bu ya. Tetapi kalau mau lebih bagus dan tidak jadi perdebatan, sebelum sampai rumah kita mampir dulu ke masjid lebih bagus. Walaupun masjidnya masjid kampung kita itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah sampai rumah, sebagian ulama mengatakan boleh jamak, yang lain mengatakan tidak boleh jamak. Gitu. Tapi kalau kosornya tidak boleh, Bu. Oh iya. Takutnya itu dalam pas perjalanan pulang itu rusuh gitu loh Ustadz. Jadi Betul. Nah, ya itu salah pengen satunya. sholat dengan ini ya, maksudnya badannya bersih gitu. Ya. Jadi jawabannya kalau kosor tidak ya, Bu ya. Kalau Ya, jamak sebagian jamak. ulama tidak memperbolehkan, sebagian ulama mengatakan boleh, alasannya adalah masyakoh. Gitu. Iya. Ya. Kalau yang tadi ditanyakan Bu Asri tadi kan kebetulan di daerah Semarang itu kan memang seringkali ada rob Ustadz. Jadi Betul. memang bisa diprediksi misalnya perjalanan dengan pesawat itu lebih aman memang sholat gitu di rumah karena apa namanya kalau sampai ini kan nanti macet di jalan juga kita nggak bisa ini gitu bermacet gitu loh terus sampai juga sudah apa ini apa agak tergesa-gesa gitu. Iya, ya Bu, betul Bu. Kalau dari Pati ke Semarang itu paling-paling ribetnya di Sayung sama ini Bu, Iya, Kaligawe ya Bu ya. iya, iya. Itu macetnya luar biasa ya. Memang macetnya luar biasa. Makanya di kesempatan itu ya, kalau bisa sholat di jalan lebih bagus. Ya, artinya kita nih turun dari pesawat di Ahmad Yani. Sampai di Ahmad Yani jam 1, dah gampang aja. Kita cari masjid aja. Zuhur asar kita berjamaah atau tidak jamaah juga boleh. Ah, tapi kita jamak takdim enak ya. Mau macet nanti sampai rumah maghrib nggak masalah. Kalau sampai rumah tadi masjid maghrib, kalau mau Mbak, Bu, sebelum maghrib ya keliru. Sebelum sampai rumah kok sudah maghrib kita nyari masjid jamak takdim pun nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tetapi orang itu kan kadang-kadang pengennya sholat di rumah dengan sempurna gitu kan ya. Ya sholat itu kalau Nabi malah menganjurkan kalaupun kalian kemanapun waktu sholat ya ketemu waktu sholat maka sholatlah ya. Maka kalau kalian ini ya ini apa namanya adrokat apa namanya kalau kalian kemanapun ketemu waktu sholat maka sholatlah, itu justru malah anjurannya Nabi begitu ya, nggak harus nunggu sampai rumah. Biar apa? Biar kemana-mana kita tetap ingat sholat dimanapun kita berada, awalnya begitu Bu. Oke. Dan saya kira cukup dulu Mbak Rina. Kalau mau ditutup silakan Mbak Rina. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah sudah pukul 7:06. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Insya Allah untuk pertanyaan dan lainnya insya Allah kita sambungkan di pekan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai kajian kita pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah ilmu kita dan semoga menambah keistiqomahan kita dalam beribadah dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita.
yaitu salah satu kewajiban kita yaitu sholat lima waktu. Baik, untuk menambah keberkahan, mari sama-sama kita tutup dengan kafarat. Untuk menambah keberkahan, mari sama-sama kita tutup dengan doa dipimpin oleh guru kita Ustadz Hanif. Kepada Ustadz Hanif, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Ustadz. Afwan Ustadz masih di. Oke. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa, memohon kepada Allah. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Kita bisa sholat dengan mudah dimanapun kita berada. Allah berikan kemudahan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan yang mana dengan kebaikan itu Allah ampuni semua dosa kita dan Allah pantaskan kita untuk di surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa maulana Muhammadin walhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna kulla yawmin ilman nafi'a. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ilmi wal fahmi waqshifna an kulli syarri maktumin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz untuk pemaparan materi dan doa-doanya. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita, dan tak lupa kita doakan guru kita semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan kepada seluruh panitia majelis Formulah Hati semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala karena telah memudahkan segala urusan kita dalam belajar. Dan tak lupa kita doakan kepada diri kita dan para jamaah semoga selalu Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan sehat walafiat, dan selalu Allah berikan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.